Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Di sini waktu kurang lebih menunjukkan pukul 8 pagi. Saat ini di lahan ini sedang dilakukan pemupukan, ya, pemupukan susulan. Yang mana bahwa di lahan ini ya adalah lahan yang sudah 2 musim. Tanamannya sudah cukup besar-besar, ya, sudah cukup besar-besar. Artinya contoh misalnya ada tanaman yang ini ya sebesar ini. Kemudian ada pula yang masih di bawahnya tanaman ini, karena dulu awal tanamnya juga bibitnya bervariasi, ya, bervariasi. Artinya ada yang sebesar ini, ya, sebesar ini. Kalau batang bawahnya cukup besar pula. Kemudian ada yang agak kecil. Kemudian kalau yang ini lumayan, ya, besar. Kemudian yang tengah-tengah sana juga ada yang cukup besar, ada yang juga agak kecil. Nah, kemudian untuk pertumbuhan katak sendiri ini sudah mulai nampak katak, ya, katak-katak, terutama adalah daun yang sudah hijau tua semacam ini. Kataknya sudah cukup kelihatan, nampak. Kalau ini yang masih muda, kataknya belum begitu nampak, belum kelihatan. Ini juga masih muda, maka kataknya juga belum kelihatan. Nah, pertumbuhannya juga bervariasi. Artinya ada yang sudah cukup tua, kemudian ada pula yang masih agak muda. Nah, kawan semua, ya, kalau di lahan ini pada awalnya dulu sebenarnya sudah kita lakukan pemupukan, ya, pemupukan kedua. Ini kalau kita gali di bawah sini itu kita benamkan dulu. Pupuk organiknya sangat banyak, ya, pupuk organiknya dulu sangat banyak. Kalau saat ini kita sedang melakukan artinya melakukan pemupukan susulan, ya, pemupukan susulan antara tanaman yang masih kecil, ya, tanaman yang masih kecil. Kalau yang di sebelah yang sana, ya, itu masih mayoritas besarnya seperti ini, ya. Ini kita pupuknya agak berbeda dengan tanaman yang sudah besar-besar. Pupuk yang kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang sudah besar, ya, atau yang ada di areal sini, ini kita gunakan yang unsur P tinggi, ya, unsur P tinggi. Karena untuk tanaman porang yang sudah sebesar ini, ya, atau sebesar ini, dulu umbi awalnya juga cukup besar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa porang itu untuk tumbuh kembang dia awalnya adalah membutuhkan energi atau nutrisi yang berasal dari umbi itu sendiri. Nah, ini juga nutrisinya sudah banyak. Nutrisi awalnya sudah banyak, yaitu menyerap nutrisi yang berasal dari umbi awal dia sendiri. Kalau ini diberi kelebihan unsur N, ya, unsur N-nya banyak, maka ini bisa mengakibatkan tanaman ini terlalu subur, ya, terlalu subur. Maka yang terjadi bisa saja malah isinya nanti kurang begitu banyak. Nah, ini yang kita berikan adalah pupuk unsur P, ya, hanya unsur P saja, K-nya belum, ya, N-nya juga tidak. Kalau K nanti tetap kita berikan, yaitu insya Allah di bulan Februari atau awal Maret kita berikan unsur K, ya. Kalau yang saat ini hanya kita berikan unsur P saja, dengan maksud adalah untuk mengeraskan batang, untuk perakaran, dan juga untuk menstimulus pertumbuhan dari katak, ya. Kalau orang-orang Kelangon mengatakan, orang-orang daerah sana mengatakan ini kalau tidak salah ini yang dinamakan pupuk SP36, ya, SP36, ya, sulfur fosfat
yang mana kandungan P-nya sangat tinggi ya. Ini adalah pupuknya semacam ini. Nah, untuk pemberian pupuknya pun ada jarak sekitar segini ya, ada jarak. Kemudian ya mayoritas ada jaraknya semacam itu. Kalau beberapa orang mengatakan kalau unsur P itu adalah untuk pengembur lahan ya, untuk pengembur lahan. Nah, tetapi yang seperti yang pernah saya pelajari, unsur P itu sebenarnya adalah jenis pupuk ya, jenis pupuk yang sebenarnya bagusnya itu adalah diberikan di masa awal ya, yaitu diberikan di masa awal karena kandungan fosfor ya atau fosfat untuk tanaman itu dia termasuk pupuk yang namanya adalah slow release ya. Slow release itu adalah pupuk yang nanti dia ya walaupun segini nanti habisnya itu akan perlahan ya, akan diserap oleh tanaman, oleh akar-akar semacam ini nanti artinya slow ya, perlahan ya, perlahan. Nah, biasanya ini paling bagus itu adalah waktu setelah olah lahan baru diberikan fosfat ya, karena dia sifatnya slow release seperti halnya pupuk kompos, pupuk kandang itu juga bersifat slow release. Berbeda dengan unsur N ya dan unsur K. Kalau unsur N itu dia ketika kena air mudah larut dan juga termasuk adalah unsur yang bersifat fast release. Artinya ketika kita berikan unsur N terus ya, hari ini 3 atau 4 hari kemudian itu tanaman sudah menyerap ya, tanaman sudah menyerap dari pupuk tersebut. Sehingga kalau contoh misal adalah tanaman tersebut yang biasa digunakan yaitu pada tanaman padi ya, biasanya setelah diberikan pupuk urea atau unsur N yang tinggi, beberapa hari kemudian daun-daunnya itu nampak langsung hijau. Itu karena unsur N itu termasuk adalah unsur yang fast release ya, unsur yang fast release. Ini juga katanya sudah nampak besar ya, daunnya sudah hijau tua. Kalau yang ini belum begitu nampak hijau, belum begitu tua. Kemudian yang ini juga sudah mulai nampak. Nah, kemudian beberapa dari tanaman di sini ini sudah mulai menunjukkan pemunculan dari tunas kedua. Nah, kemudian ini mau roboh ya kawan, mau roboh ya, tertiup angin. Ini katanya juga sudah cukup besar. Nah, awalnya dulu sekitar seminggu yang lalu ini di lahan ini sudah kita bersihkan ya. Ini gulma-gulmanya kita bersihkan, sudah nampak bersih ya, sudah nampak bersih. Sudah nampak bersih. Untuk penanganan dari gulma itu sendiri sudah nampak bersih. Ini hanya saja yang di daerah pinggiran-pinggiran sini ini ya yang belum sempat kita bersihkan. Artinya gini kawan, tadi sudah saya sampaikan bahwa di lahan ini sudah mulai muncul tunas kedua atau pemunculan batang kedua. Nah, ini adalah batang pertama ya, ini adalah batang kedua. Kalau kita memiliki 2 batang semacam ini, walaupun satu umbi, ada keuntungan, yaitu contoh misalnya adalah kalau ya satu batang ini adalah muncul 5 katak atau 6 katak, lah kemudian yang ini nanti dapat 5 atau 6 katak pula, berarti yang katak kita hasilkan dari satu umbi itu cukup banyak ya, artinya ada double. Nah, kalau yang ini juga, nah bisa melihat bahwa batang yang tinggi pun ya batang yang besar, bukan tinggi, batang yang besar ini batangnya cukup besar. Ini sudah mulai muncul tunas susulan. Kemudian ini juga tunas atau batang susulan, umbinya satu. Ini umbi pertama batang pertama, ini batang kedua. Nah, mayoritas kalau kita lihat itu ada batang-batang yang berhimpitan berjajar. Itu adalah
tunas kedua ya, tunas kedua atau batang kedua dari tanaman yang ditanam di lahan ini. Tentunya semacam itu. Yang pupuk yang kita gunakan juga sama ya. Ini namanya adalah SP36, kandungan fosfat tinggi, dalam rangka karena ini tanaman yang sudah cukup besar, artinya insya Allah untuk musim depan atau akhir musim depan itu target untuk dipanen, sehingga yang kita berikan bukan tidak ada unsur N-nya, karena unsur N itu sudah kita berikan waktu pemberian pupuk susulan, yaitu menjelang dia tumbuh kembang, yaitu di sini sudah kita berikan yaitu pupuk komposnya ya, pupuk kompos banyak. Makanya kalau kita amati ini tanah juga cukup gembur ya, karena di dalam sini dulu sudah kita berikan pupuk kompos ya, sebelum dia tumbuh di musim kedua sudah berikan pupuk kompos. Kemudian ini aliran airnya kita tambahkan ke sini ya, itu untuk menutup dari kompos yang atau pupuk kandang yang sudah kita berikan. Nah itu kawan, artinya pertumbuhannya sudah cukup bagus ya, sudah muncul batang kedua. Artinya ada keuntungan sendiri kalau muncul batang kedua, yaitu tentunya adalah kita dapat menghasilkan katak lebih banyak ya. Kalau satu pohon ya, satu batang itu bisa muncul katak 4 atau 5, berarti kalau 2 batang ya tentunya adalah lebih dari artinya 2 kali lipatnya. Nah kemudian untuk yang daerah sini ini mayoritas masih seukuran segini ya, mayoritas ukuran segini, belum terlalu besar-besar. Maka pupuk yang digunakan di lahan ini nanti berbeda ya. Pupuk yang di sini yang kita gunakan masih ada unsur N, P, dan K seimbang ya. Yang ada di sini kita gunakan nanti unsur N, P seimbang. Itu masih pemupukan ya, tidak nampak karena ketika kita masuk ke dalam ya, pun agak susah ya, karena rimbunnya dari tanaman. Kalau kita mau masuk biasanya jongkok kan ya. Kalau kita mau masuk ke dalam sana kita jongkok. Ada beberapa tanaman juga roboh tertiup angin. Kalau yang ini adalah sasaran panah. Kalau waktu luang ya, ada waktu luang itu anak perempuan saya yang masih kelas 4 SD dulu, sejak kelas 1 SD itu sudah biasa diajari ibunya latihan memanah ya. Ini untuk sementara ini lahan karena kita tanami porang, untuk latihan belajar memanahnya biasanya di areal DPU sana ya, yang lebih luas, yang lebih ya bersama dengan kawan-kawan yang lain. Nah demikian dulu kawan ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga nanti porang kita mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan ya. Dan di penghujung dari video ini saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah like, subscribe ataupun share video-video yang kita unggah dalam channel ini. Tanpa anda semua ya, channel ini tidaklah berguna, tidak ada apa-apanya ya, karena yang mengembangkan dari channel ini adalah anda semua. Satu subscribe sangat berharga ya, karena dari 1 akan bertambah 2 akan bertambah 3 dan seterusnya. Oleh karena itu saya ucapkan sangat terima kasih kepada anda semua yang sudah rela meluangkan waktu untuk like ya, subscribe dan juga share dari video-video di dalam channel ini. Terima kasih ya. Jangan lupa bahwa untuk pemupukan itu kita harus melihat dari fase dari tumbuhnya, karena ini adalah batangnya sudah tinggi
dulu umbi awalnya mungkin ya setengah kilo, karena setengah kilo barangkali ini apa, nutrisi yang dari umbi itu bisa digunakan untuk diserap awal oleh tanaman ini ya. Oleh karena itu kalau pemberian N pada tanaman yang sudah sebesar ini maka kurang bagus, karena akan hanya subur saja ya. Maka nanti isi di dalam tanah ini atau umbinya itu akan kurang. Oleh karena itu pupuk yang kita gunakan hanya P dan unsur K. Nah, kalau unsur yang mikro itu ya banyak ya, seperti magnesium, sulfur ya. Di sini juga nanti akan kita berikan boron juga ya. Kalau yang mikro-mikro nanti tidak kita sebutkan satu persatu, hanya unsur makronya saja. Yang di sini yang kita gunakan adalah P dan K. Sedangkan untuk tanaman yang kecil-kecil kita gunakan N, P, dan K. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat pagi, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang sedang mubuk.